Halo, salam buat kalian dimanapun berada. Rezeki yang lancar, keberkahan, kemuliaan, kesehatan selalu menyertai kita semua. Amin. Di panduan sebelumnya kita sudah membahas mengenai data karyawan ya. Untuk data karyawan kita sudah membahas mengenai ini. Lalu di pertemuan sebelumnya juga saya mengatakan bahwa kita nanti akan jalan-jalan untuk mengunjungi kasir POS-nya. Tapi kita belum bisa ke kasir POS kalau kita belum menentukan operasionalnya. Jadi memang masih banyak step-stepnya ya. Jadi selamat datang di step yang ke-6. Kita akan membicarakan mengenai operasional di restoran. Jadi untuk di operasional ini kita kenalan-kenalan terlebih dahulu sama fitur-fiturnya. Kita ngeliat-ngeliat dulu aja ke dapur ya atau kitchen display sistemnya. Jadi di sini karena tidak ada pesanan aktif, jadi dapur sedang santai ya, nggak ada pesanan. Jadi ini live monitoring ya teman-teman. Ini live monitoring. Di sini ada apa aja nanti akan ketahuan gitu ya. Lalu ada reservasi ya dari teman-teman. Jadi ketika ada nantinya di sini ya, di website yang kita kasih ke teman-teman Almond Post semuanya, kalau ada yang melakukan reservasi tempat, nanti akan otomatis ada di sini reservasinya, gitu. Lalu kita bisa ngeliat di denah meja. Nah ini teman-teman, kita atur denah mejanya terlebih dahulu. Di sini ada atur denah mejanya, dan nanti menariknya di setiap meja itu ada QR code-nya untuk pesanan mandiri. Jadi nanti pembeli itu nggak harus pergi ke kasir. Dia sudah bisa scan barcode di masing-masing meja dan sudah terhubung ke sistem almondpost.com ini. Jadi secanggih itu dan selengkap itu dengan biaya yang semurah itu. Oke, kita coba tambah meja ya teman-teman ya. Kita tambah meja, misalkan meja nomor 1. Meja nomor 1. Misalkan gini. Biasanya kapasitasnya ada 4 orang, meja nomor 1. Atau biasanya ada yang lantai atas atau lantai bawah. Misalkan yang bawah ya, A1 gini, ada 4 orang. Oke, A1 di sini. Kita ada lihat listnya nih. Kita ngeliat listnya ya. A1. Terus nanti A2. Itu ya, meja A2 ini, dan kita bisa mengatur posisinya teman-teman. Kita bisa atur posisinya bebas ya. A2 di sini gitu. Kalau sudah kita klik selesai, nah, nanti akan teratur di sini. Terus lanjut A3, lanjut A4, lanjut A5, jalan gitu ya. Lalu misalkan tambah meja yang atas ya, misalkan lantai atas, kita bikin aja dulu B1, terus B2, terus B3 misalkan, dan B3. Terus kita mau nambah meja, ternyata kita punya taman nih teman-teman, punya outdoor. Kita bisa, misalkan yang C1, kita ada outdoornya nih, C2. Terus ada outdoornya yang itu muat 6 orang, C3, 6 orang nih di sini nih, juga bisa. Gitu. Nanti kita tinggal atur posisinya teman-teman. Kita bisa drag and drop ya. Misalkan C3-nya di sini, nanti C2 di sini, terus C1-nya di sini. Ini yang bagian luar. Lalu ini yang untuk atas ya, teman-teman. Untuk lantai atas. Terus ini untuk yang lantai bawah. Start gini. Disesuaikan aja sesuai dengan letak geografis, atau posisi realnya juga boleh, atau
dikira-kira juga boleh. Ini untuk denah mejanya, gitu ya teman-teman. Jadi kita bisa ngelihat di sini. Nanti kalau mau ngelihat QR code-nya, ini ada di sini. Dan ini ada link pesanannya, gitu ya. Jadi ada link pesanan ada di sini. Nanti bisa diakses. Kita coba akses ya. Coba akses di sini. Ya, warung mie ayam enak. Table ID-nya sudah ada nih. Kita tinggal pesan, nanti pesan. Saya pesan es jeruk, es teh manis, tambah ekstra sugar, mie ayam ekstra besar. Ini. Terus mie ayamnya lagi, tambah 1. Oke, gitu ya. Terus kita bisa ngeliat di sini detail pesanan atau check out di sini juga bisa. Klik sama aja. Kita bisa ngeliat di sini, oh mie ayam ekstra besarnya 1, mie ayam es teh manis, es jeruk manis udah. Tinggal dilihat ya data pemesanannya mau siapa. Misalkan atas nama Wahyu. Maaf ya Pak Wahyu ya. Wahyu. Boleh WhatsApp, boleh email juga terserah. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Nanti bayarnya lewat kris, gitu. Dan kita bisa buat pesanan di sini. Itu ya. Ini ada pajaknya, juga ada biaya lainnya. Tadi kan kita diatur ada pajak, ada biaya lainnya. Apakah bisa 0? Bisa, teman-teman. Nanti bisa klik 0 aja. Buat pesanan sekarang, WhatsApp. Belum ya. WhatsApp. Terus email. Misalkan isi aja. Buat pesanan di sini. Ya, ini nanti kita bisa langsung scan krisnya di sini. Gitu ya. Nanti usernya bisa gitu. Oke. Gitu ya teman-teman, untuk scan QR code ini. Kita ngeliat listnya juga bisa di sini. Kalau mau ngelis atau mau hapus, kita mau bisa ngeliat QR code-nya di sini. Itu juga bisa. Tinggal cetak aja QR code ini lalu pasang di masing-masing meja. Gitu ya. Tidak terbatas, mau mejanya ada 1000 sekalipun nggak masalah. Gitu. Terus mau pelanggan itu juga bisa. Kita mau bikin membership misalkan ya. Kalau nggak mau ada membership juga nggak apa-apa. Kita mau tambah membership. Misalkan namanya Carl Johnson ya. Misalkan Carl Johnson. Nomor WA-nya sekian misalkan. Emailnya Johnson. Tapi ini opsional ya teman-teman ya. Boleh nggak? Boleh ya. Di Bantul misalkan. Simpan. Oke, ada nih Carl Johnson di sini. Kita bisa ngecek Carl Johnson ini dia udah riwayat pembeliannya berapa gitu ya. Atau kita bisa ngedit juga. Itu juga bisa. Kita juga bisa ngelihat total poinnya di sini. Itu untuk data pelanggan. Terus reservasi ya teman-teman. Ini kita uji coba akan melakukan reservasi ya. Ini kita kembali ke websitenya. Website yang kami kasih, Almond Post. Oke, kita akan reservasi hari ini jamnya nanti ya, jam 13.00 misalkan. Misalkan tadi ya, Pak Wahyu. Misalkan ini jumlahnya 3 orang misalkan. Tuh, lanjut pilih menu. Nah, kita bisa langsung pesan menu di sini. Pesan es teh manis, tambah lagi es teh manis sama es jeruk. Dah. Lanjut pembayaran. Kita ngelihat di sini, oh mie ayamnya baru 1. Tambah lagi mie ayamnya. Ekstra daun bawang 1. Tambah lagi ekstra besar 1. Oke. Tambah karena pengen lagi. Nah, kita bisa lihat rencana pemesanan segini. Boleh cuma bayar DP ya. Kalau misalkan cuma pesen mie ayam sama es teh manis gitu sebagai DP juga boleh. Metode pembayarannya boleh BNI, Mandiri, BRI, BCA, QRIS, bahkan bisa online sekalipun ya. Gitu. Kalau Kris, ini nanti ada pajaknya, ada biaya aplikasinya, total bayarnya sekian, bayar and booking.
Nah, nanti tinggal scan di sini. Itu ya. Saya tutup, cek status nanti. Gitu. Kita bisa scan di sini teman-teman. Nanti kalau udah ada reservasi yang beneran, itu akan otomatis masuk ke sini. Cuma tadi kan kita belum bayar ya. Dan ini sudah masuk kesimpan di dompet saldo sini. Gitu, teman-teman. Kita akan melakukan uji coba ya. Kita akan uji coba di sini. Misalkan untuk hari ini ya, data pemesanan ya. Nah, Pak Wahyu. Misalkan cuma ya jeruk es teh manis saja deh dulu. Lanjut. Nah, ini ya. Kita akan coba pakai kris di sini. Sebentar. Oke. Pembayaran sudah masuk ya. Sudah dibayarkan. Kita bisa tutup ya. Ini memang loading begini teman-teman. Jadi tidak otomatis kembali ke ini ya. Karena ada bug di sini berarti. Oke, reservasi di sini ya sudah ada nih. Sudah muncul ya reservasi. Tadi yang masih pending. Karena ada 2, tadi yang 3 ini masih pending, udah masuk. Oke. Ini belum ya, di dompet saya ini belum masuk. Oke. Jadi begitu teman-teman. Untuk reservasi tiba-tiba ada ini, sudah ada. Lalu ke pelanggan juga sudah. Dina meja sudah. Nah, Gadget Display System ini nanti kalau misalkan ada pesanan masuk dari kasir. Oke. Mungkin begitu dulu untuk operasional. Untuk bagian operasional, panduan operasional. Nanti selanjutnya kita akan membahas untuk kasir pos. Gitu. Okay, see you in the next video. Thank you very much. Good luck and have a nice day.